Shalom ibu-ibu yang diberkati Tuhan. Saya tetap berharap bahwa di hari ini kita boleh bersuka cita dan kita ada dalam keadaan yang baik-baik saja. Kita berjumpa kembali dalam perenungan singkat firman Tuhan saat ini yang terambil dari Wahyu pasalnya yang ke-19 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-10. Wahyu pasalnya yang ke-19 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-10. Saya akan membacakan untuk kita semua. Begini bunyi firman Tuhan. Perjamuan kawin anak domba. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti deru guru yang hebat, katanya, Haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah Dia. Tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Demikianlah firman Tuhan. Kata Tuhan yang berbahagia bukan saja kita yang membaca dan yang mendengarkan, tetapi kita yang sanggup untuk melakukannya dalam hidup beriman kita setiap hari. Terpuji nama Tuhan. Ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita mau baca dari ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10 ini, kita bisa merasakan bahwa ada terjadi sukacita besar, ya. Ada terjadi pesta yang luar biasa meriah di tengah-tengah perjamuan kawin anak domba ini. Kira-kira apa maksud perkawinan kawin anak domba? Jadi ini dianalogikan sebagai sepasang mempelai pria dan wanita yang menggambarkan hubungan intim antara Yesus Kristus dengan umat yang dikasihinya. Ini ya, perkawinan anak domba. Menganalogikan tentang sepasang mempelai pria dan wanita yang menggambarkan perjalanan hubungan intim antara Yesus Kristus dengan umat yang dikasihinya. Intim itu berarti hubungan yang dekat, hubungan yang saling mengenal. Jadi sudah tidak ada jarak di antara kedua mempelai ini. Bagaimana ia mengasihi umat kepunyaannya, ya, dikatakan karena hubungan intim antara Yesus Kristus dengan umatnya, bahkan digambarkan dalam Yesaya pasalnya yang ke-49 ayatnya yang ke-16 dikatakan begini, lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Hubungan yang luar biasa, bahkan sampai dikatakan bahwa Tuhan melukiskan kita, umat kepunyaannya, mempelai perempuannya di telapak tangannya, ya. Dan tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Tetap artinya tidak kemana-mana, ya. Berarti Tuhan tetap melihat, mengawasi, dan selalu memantau seluruh kehidupan umatnya sebagai mempelai perempuannya. Ya, ibu-ibu yang diberkati Tuhan, pada ayat 6 dikatakan bahwa Yohanes mendengar bahwa ada suara himpunan besar orang banyak, bahkan sama seperti desau air bah dan seperti deru guru yang hebat, katanya, Haleluya, gitu ya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi raja.
Ya, jadi ayat ini menggambarkan tentang kejatuhan Babel yang bisa kita baca pada ayatnya pasal yang ke-18. Ya, Babel menggambarkan tentang kencongkakan manusia, menggambarkan tentang kejahatan, menggambarkan tentang dewa-dewa orang Baal, dewa-dewa Baal, orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus, menggambarkan tentang roh-roh jahat, gitu ya, menggambarkan tentang keserakahan, menggambarkan tentang tipu muslihat, dosa-dosa dan sebagainya. Bisa kita bayangkan ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi, dikatakan dalam kitab Hosea, ya. Kitab Hosea menggambarkan tentang sang nabi yang begitu mengasihi Tuhan, gitu ya, rela menikahi seorang pelacur yang bernama Gomer. Bahkan dikatakan di sana Hosea berkali-kali berusaha menebus Gomer dari kelakuannya yang tetap melakukan persundalan, gitu ya. Nah, ini mau menggambarkan tentang manusia, ya, sebagai pengantin perempuan umat kepunyaannya, sama seperti Gomer ini, ya. Dikatakan bahwa berkali-kali Tuhan menegur, berkali-kali Tuhan menyatakan kasih-Nya, ya. Namun kadangkala bahwa sewaktu-waktu mempelai perempuan ini ternyata tidak setia kepada pasangannya. Ini ya, makanya dikatakan pada ayat yang ke-18 bahwa semuanya roboh, gitu ya. Kesombongan, ketidaksetiaan menjadi tidak ada apa-apa lagi. Bahkan dikatakan pada ayatnya yang 21, ya, pada pasalnya yang ke-18, dan seorang malaikat yang kuat mengangkat sebuah batu besar, batu kilangan, lalu melemparnya ke dalam laut, katanya, demikianlah Babel, kota besar itu akan dilemparkan dengan keras ke bawah, dan ia tidak akan ditemukan lagi. Luar biasa Allah kita. Jadi kalau ketika Tuhan memulihkan kita sebagai umatnya, Dia akan memulihkan benar-benar bersih, gitu ya. Ketika juga Tuhan mengasihi kita sebagai umatnya, Dia akan mengasihi 100%. Buktinya, Dia sudah boleh rela mati di kayu salib untuk menebus setiap kesalahan dan dosa kita, supaya kita tetap dikatakan sebagai orang-orang yang diselamatkan. Dikatakan begini, Yohanes dan melalui kitab Wahyu ini mau mengajak kita berkata dalam setiap keadaan, dalam setiap saat, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Jadi untuk apa lagi kita harus kecewa? Untuk apa lagi kita harus frustrasi? Untuk apa lagi kita harus tenggelam dalam setiap persoalan dan pergumulan hidup kita? Ya, mari kita bersama-sama dalam satu persekutuan yang besar yang dikatakan pada ayat 6 ini, mau mengatakan bahwa haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Dan pada ayatnya yang ke-7 dikatakan begini, ibu-ibu, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Mau mengajak kita untuk seluruh hidup kita ini, dalam setiap keadaan kita, dalam keadaan baik atau tidak baik, dalam keadaan senang atau tidak senang, mau dikatakan marilah kita memuliakan Dia, ya, atas setiap perbuatan-perbuatan besar yang telah Tuhan nyatakan bagi kita. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Pengantinnya adalah kita semua, ibu-ibu. Ya, dikatakan begini, kita adalah pengantin. Apakah kita sudah siap untuk menyambut sang mempelai kita? Ya, siap artinya bahwa kita harus, pada ayat 7 ini, ciri-ciri orang yang sudah siap untuk menjadi pengantin,
Yang dikatakan dalam Wahyu pasalnya 19 ini adalah yang pertama harus memiliki kedewasaan rohani, ya. Bahkan dikatakan dalam Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-13 bahwa sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh, tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah kita yang sudah siap menjadi pengantin dari sang mempelai itu adalah harus mengasihi Yesus lebih dari segalanya. Kita bisa baca dalam Matius pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-37. Matius 10 ayatnya yang ke-37 dikatakan di sana, kalau kita masih mengasihi orang tua kita, masih mengasihi anak-anak kita, berarti kita tidak layak untuk Tuhan. Dikatakan bahwa kita harus mengasihi Tuhan di atas segala-galanya, gitu ya. Mengasihi orang tua, mengasihi anak-anak itu dalam hal duniawi. Artinya, kalau kita masih mengasihi kedagingan kita, masih mengasihi ego kita, masih mengasihi zona nyaman kita, ya, berarti kita tidak layak bagi Tuhan Yesus. Yang dikatakan begini, yang dikatakan lebih lanjut pada ayatnya yang ke-8, dan kepadanya yang sudah siap menjadi pengantinnya haruslah memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Jadi lenan halus ini berbicara tentang kekudusan, ya. Jadi kalau kita mau menjadi mempelainya, pengantinnya Yesus, anak domba itu dikatakan adalah kita harus berpakaian lenan halus. Kita harus hidupnya dalam kekudusan. Oleh karena itu dalam Ibrani pasal 12 ayat 14 dikatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Itu yang pertama, ya, berusaha mengejar kekudusan. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, ibu-ibu, firman Tuhan ini mau tetap katakan kepada kita, mau mengajarkan kepada kita, mari kita tetap mengejar kekudusan. Ya, kita tetap mengandalkan Tuhan yang kudus itu, dan mari kita tempatkan diri kita sebagai anak-anak Tuhan yang kudus. Yang berikut adalah kita bertekad, ya, untuk hidup kudus dengan kemauan untuk selalu hidup kudus. Kalau bertekad, kemudian harus ada kemauan, ya. Dan yang berikut, hidup dalam kekudusan seperti yang dikatakan dalam 1 Petrus pasalnya yang 1 Petrus 1 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-16. 1 Petrus 1 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-16, nanti ibu baca ya di rumah masing-masing, ya. Jadi yang mau dikatakan di sana adalah orang yang layak untuk menjadi mempelai anak domba itu adalah orang yang hidup dalam kekudusan. Karena yang memakai kain lenan haluslah yang layak untuk menjadi pengantin, ya. Dan dikatakan pada ayatnya yang 9, lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah berbahagia mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Luar biasa, ya. Jadi dikatakan orang-orang yang ditebus, orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, orang-orang yang dijadikan sebagai biji matanya Tuhan, itu adalah orang-orang yang berbahagia. Jadi berbahagialah kita ibu-ibu yang dikasihi dan dicintai oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita membangun relasi yang intim dengan Tuhan. Mari kita menunjukkan kecintaan kita kepada pasangan kita, pasangan Tuhan kita Yesus Kristus, dan akan berdampak pada suami, pada anak-anak, kepada orang tua, dan kepada siapa saja.
Jadi firman Tuhan mau mengatakan kepada kita, mari ibu-ibu menikmati jamuan kasih Allah yang tidak terbatas itu. Ya, tetap merasakan kasih, sukacita, dan damai sejahtera dari Allah, karena itu adalah jamuan kasih Allah yang luar biasa. Kita masih ada sampai saat ini, itu adalah berkat jamuan kasih Allah yang luar biasa. Tetap semangat ibu-ibu, tetap menjaga kekudusan, dan tetap berpakaian linen halus, supaya kita tetap diberkati Tuhan, dan kita tetap layak untuk menjadi umat kepunyaannya. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan yang sudah memilih kami menjadi umat kepunyaan-Mu. Kami percaya sungguh Tuhan, ketika kami mengandalkan Engkau dalam hidup ini, siapakah yang dapat melawan kami? Ajarkanlah kami untuk kami taat setia kepadamu Tuhan. Ajarkanlah kami untuk selalu hidup dalam kekudusan-Mu Tuhan. Ajarkanlah kami untuk menunjukkan identitas kami sebagai anak-anak-Mu yang dewasa dalam iman. Ajarkanlah kami Tuhan dengan kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu untuk dimampukan melakukan firman ini dalam hidup beriman kami setiap hari. Kami mau berdoa Tuhan bagi ibu-ibu yang ada dalam pergumulan-pergumulan hidup ini. Biarlah Tuhan menjumpai mereka dalam kasih-Mu, dan nyatakanlah kasih-Mu bagi mereka. Beri jalan keluar kepada mereka Tuhan. Ingatkanlah dalam hati dan pikiran mereka bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan mereka, dan mereka begitu berharga di mata Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi kami yang bersuka cita atas penambahan 1 tahun usia, atas berkat-berkat yang Tuhan berikan bagi kami sepanjang hari. Biarlah kami tetap menikmati setiap kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon ampun, dan kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.